Sore yang tenang di Madinah, jalan-jalan pasir tanpa sepi, udara hangat dan para sahabat sedang bercengkrama. Di tengah ketenangan itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Sebagian sahabat berlari mencari seseorang sambil menyebut satu nama yang sangat terkenal karena kelucuannya. Nuaiman, Nuaiman. Semua orang tahu kalau nama itu sudah disebut dalam keadaan tergesa, berarti ada kejadian yang sebentar lagi bakal mengundang tawa. Dan hari itu, riwayat mencatat salah satu kisah paling jenaka dalam sejarah sahabat. Nuaiman rupanya baru saja membuat ulah kecil seperti biasanya. Para sahabat yang mengejarnya tampak setengah kesal, setengah menahan tawa. Nuaiman lari terbirit-birit sambil sesekali menoleh, mencari tempat bersembunyi. Ia melihat seorang lelaki tua yang buta sedang duduk di dekat sebuah pohon kurma. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman mendekat dan berbisik terburu-buru. Wahai paman, jika ada orang mencariku, katakan saja aku tidak ada. Jangan bilang aku lewat sini. Si tua yang buta hanya mengangguk, tak tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, para sahabat sampai ke tempat itu dan bertanya kepada lelaki buta tadi, apakah engkau melihat Nuaiman lewat sini? Lelaki itu dengan yakin menjawab, tidak, dia tidak ada di sini. Para sahabat mulai curiga, jejak kaki di pasir jelas mengarah ke tempat itu. Mereka bertanya lebih tegas lagi, apakah engkau yakin dia tidak lewat sini? Lelaki tua itu mulai bingung dan berkata, demi Allah, tadi ada orang datang dan mengatakan bahwa dirinya bukan Nuaiman. Aku buta, bagaimana aku tahu dia berbohong? Para sahabat pun menoleh ke belakang dan melihat Nuaiman berusaha kabur pelan-pelan. Seketika suasana berubah menjadi pecah tawa. Para sahabat menyadari bahwa Nuaiman baru saja menitipkan kebohongan kepada seorang yang bahkan tidak bisa melihat. Lelaki buta itu masih kebingungan sambil berkata, kalian mencarikan orang yang bilang dirinya bukan Nuaiman. Jadi siapa sebenarnya lelaki itu? Para sahabat menggeleng sambil tertawa. Itulah Nuaiman, paman. Sementara Nuaiman sudah menghilang entah kemana, meninggalkan dua hal yang selalu ia tinggalkan, jejak kaki di pasir dan jejak tawa di hati para sahabat. Keesokan harinya, ketika kisah itu sampai kepada Rasulullah, beliau tersenyum lebar sampai tampak gigi geraham beliau. Tanda senyum khas beliau ketika mendengar sesuatu yang sangat lucu. Nabi hanya berkata dengan lembut, Nuaiman, Nuaiman. Seolah nama itu sendiri sudah menjadi sinonim dari kelucuan yang tidak menyakiti. Dan begitulah hidup Nuaiman, selalu ada cerita, selalu ada kejutan, dan selalu ada tawa yang lahir dari hati yang bersih. Sampai hari ini, kisah ini terus diceritakan, membuat kita merasa seperti kembali ke Madinah, menunggu lagi ulah Nuaiman berikutnya.